Kembali lagi bersama channel Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum film yang berjudul Indiana Jones and the Dial of Destiny yang disutradarai oleh James Mangold yang dirilis pada tahun 2023. Cerita film Indiana Jones ini diperankan oleh Harrison Ford, yang sudah lebih tua dan menjalani kehidupan yang lebih tenang sebagai profesor arkeologi. Meskipun usianya sudah lanjut, semangat petualangan masih ada dalam dirinya. Suatu hari, ia mendapatkan informasi tentang sebuah artefak kuno yang disebut Dial of Destiny, yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi waktu. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita simak pembahasan alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1944, tepatnya saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Di mana tentara Nazi yang dipimpin oleh Jenderal Weber berhasil menangkap Indiana Jones yang ingin mengambil artefak tersebut adalah plat Archimedes asli yang merupakan alat penjelajah waktu. Sayangnya, artefak yang ditemukan ini justru palsu. Weber memperkerjakan peneliti Nazi bernama Jürgen Voller untuk mengecek keasilan plat Archimedes. Namun saat dicek tiba-tiba terjadi ledakan di sekitar mereka. Weber kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa plat Archimedes tersebut ke dalam kereta di mana mereka akan memberikannya kepada Hitler. Sedangkan Jones digantung di atas tiang gantung sampai mati. Namun sebelum eksekusi Jones membawa pisau di tangan yang terikat, lalu sebuah bom tiba-tiba jatuh dari atap genting dan begitu menyentuh dasar, bom itu langsung meledak hingga menghabisi para tentara Nazi. Untungnya, Jones masih selamat dan berhasil melepaskan diri dari maut. Saat jenderal hendak naik ke kereta, ia berpapasan dengan anak buahnya yang berhasil menangkap teman Jones di hutan bernama Profesor Oxford Basil. Karena penasaran dengan sosok Jones, jenderal pun membawa profesor ke dalam keretanya. Sementara itu, Jones mencuri sebuah mobil klasik Nazi namun apesnya, ia malah menjadi supir pribadi bagi dua tentara yang diminta untuk kembali ke markas. Di dalam perjalanan menuju ke markas, Jones nekat menyerang iring-iringan Nazi untuk mengejar kereta jenderal Nazi. Dengan keterampilannya dalam mengemudi, Jones berhasil berpindah ke sepeda motor Nazi dan menggunakan motor tersebut untuk sampai ke kereta. Sesaat dekat kereta, Jones mulai menghabisi para tentara Nazi yang sedang berjaga di kereta. Sementara profesor diinterogasi oleh Weber tentang siapa Indiana Jones, profesor pun mengatakan kalau Indiana hanyalah seorang arkeolog, dalam keadaan ditodong pistol di kepala. Namun Weber tak percaya dan mencoba mengeksekusi profesor. Tapi sebelum hal itu terjadi, Voller datang untuk memberitahu Weber kalau ternyata plat Archimedes yang ia bawa adalah palsu. Voller kemudian meyakinkan Weber untuk mengganti plat Archimedes itu dengan artefak yang lebih berharga dan lebih kuat untuk Hitler, yaitu Antikythera Dial of Destiny. Dial ini ditemukan oleh ahli matematika Cleod Archimedes yang diyakini bisa membuatnya menjadi dewa, karena artefak ini bisa membawa kita ke masa lampau dan kita bisa mengubah sejarah. Di saat itu juga, salah satu tentara dengan gaya hormat Nazi melaporkan kalau ada penyusup di kereta. Mengetahui hal itu, Weber pun memerintahkan semua prajuritnya untuk memburu Jones. Sementara itu, Jones yang berhasil menyusup dikejar-kejar oleh para tentara, sampai akhirnya ia tiba di ruangan interogasi yang telah dikosongkan. Saat keduanya hendak melarikan diri, mereka bertemu Voller yang langsung dipukul oleh Jones. Basil yang baru saja mendengar silsilah Dial of Destiny lalu mengambil dial tersebut dari tangan Voller lalu melarikan diri melalui gerbong belakang yang terbuka. Di gerbong itulah mereka menyaksikan penembakan kereta dibombardir oleh pasukan pesawat tempur Inggris. Serangan itu pun membuat mesin senjata berputar dan menembaki para Nazi yang mencoba mengejar keduanya.
Jones dan Basil lalu naik ke atap kereta menuju ke gerbong paling depan, namun di tengah jalan mereka dihadang oleh Weber. Ketika mereka melewati terowongan, Jones dan Weber mulai bertarung. Di tengah pertarungan, Basil lalu mengambil pistol milik Weber dan langsung menembak Weber sampai tewas. Setelah terbunuhnya Weber, Fowler muncul sambil mengarahkan senjatanya ke mereka dan meminta Jones untuk mengembalikan dialnya. Mau tak mau, Jones pun menyerahkan kepingan kantong dial ke Fowler. Sebelum akhirnya, sebuah besi yang melintang menjatuhkan Fowler dengan sekejap. Bersama itu, Basil melambaikan tangannya ke pesawat, akan tetapi sekutu dengan sengaja meledakkan jembatan yang ada di depan sehingga Jones dan Basil terpaksa langsung melompat ke sungai. Setelah menepi, Jones mengucapkan kalau ia hanya memberikan kantongnya saja kepada Fowler dan menunjukkan Dial of Destiny kepada Basil. Scene kemudian beralih ke tahun 1969, di mana pada hari itu banyak berita yang memberitakan tentang kembalinya astronot Apollo 11 dari bulan. Pada saat itu, banyak orang yang merayakan tentang kabar tersebut hingga membangunkan Jones dari tidurnya. Di saat itu juga, Jones melihat foto istrinya yang terpampang di kulkas yaitu Marion Ravenwood yang sudah berpisah. Jones selalu pergi bekerja seperti biasa di Hunter College, di mana murid-muridnya terlihat tidak tertarik dengan pembahasannya. Namun, ada salah satu murid yang bernama Helena Wombat yang tertarik dengan pembahasan Jones. Pada saat melihat TV, Jones kemudian pergi ke bar untuk menenangkan pikirannya sejenak. Bersamaan dengan itu, Helena muncul sambil mencoba mengajak Jones mengobrol. Dan tanpa Jones sadari, ternyata Helena merupakan putri dari Basil sekaligus anak baptis dari Jones yang belum pernah ia temui lagi setelah 18 tahun. Keduanya lalu mulai mengobrol tentang dial antik Terra, di mana Jones memberitahu kalau artefak itu terbagi menjadi 3 bagian. Sementara Basil yang kini sudah meninggal sempat diambang kegilaan karena mencoba memecahkan rahasia tentang antik Terra tersebut. Helena lalu mengungkapkan maksud kedatangannya ke sini yaitu ingin meminta Jones agar membantunya menemukan separuh lainnya yang ada di Tinar. Jones pun setuju dan menjelaskan ke Helena untuk menunjukkan sepertiga bagian dial yang ia dapatkan di kereta Nazi. Sementara itu di sebuah hotel, kita dilihatkan dengan Fowler sebagai peneliti Nazi yang ternyata berhasil selamat dari tragedi di atas kereta. Selain itu, Fowler juga kini bekerja untuk NASA. Fowler lalu menyuruh anak buahnya yang bernama Kleber dan Hawk untuk menemukan Helena dan Jones. Tujuan Fowler adalah untuk mencari lebih lanjut tentang dial yang dicuri oleh Jones, karena Fowler percaya kalau dial itu bisa membantunya ke masa lalu di mana ia akan membuat sejarah agar Nazi memenangkan sebuah perang. Selain anak buahnya, Fowler juga memperkerjakan agen bernama Mason agar mengikuti Helena. Jones selalu membawa Helena ke gedung perpustakaan kampus tempat di mana ia menyimpan potongan dialnya. Saat keduanya sedang membahas tentang dial, Mason, Kleber, serta Hawk mendatangi kampus dan menembak 2 penjaga perpustakaan yang mempergoki mereka sampai tewas terkapar. Sementara Jones kabur melalui ruangan dalam, namun begitu ia keluar dari perpustakaan, Jones dikejutkan dengan 2 rekannya yang telah tewas. Ia pun segera menghubungi polisi, tapi di saat itu juga Jones tertangkap oleh anak buah Fowler. Jones lalu dibawa ke dalam truk oleh Mason dan lainnya. Di dalam perjalanan menuju Fowler, mereka berhenti karena jalan ditutup oleh padatnya acara parade. Hal ini membuat Mason dan Kleber terpaksa mengeluarkan Jones dan membawanya dengan berjalan kaki. Saat melintasi parade, ia lalu mendekati seorang polisi berkuda dan langsung mengambil kudanya untuk kabur. Tentu saja, Kleber dan Hawk tidak membiarkan Jones kabur begitu saja. Mereka mengambil motor dan mobil parade untuk mengejar Jones.
Di dalam pengejarannya, Kleber mengejar Jones sampai ke stasiun kereta bawah tanah, di mana di sana, Kleber kehilangan jejak karena Jones masuk ke lintasan kereta. Setelah lolos dari tabrakan kereta, Jones segera masuk ke dalam kereta sehingga Mason dan lainnya tidak bisa menjangkaunya. Setelah kejadian itu, Jones dijebak atas tuduhan telah membunuh 2 petugas di kampus dan beritanya ada di mana-mana. Sehingga seorang pria di samping Jones langsung meneriaki Jones sebagai seorang pembunuh. Untungnya, di saat itu juga, rekan lama Jones dari Mesir bernama Salah, datang memukul si pria tersebut. Salah kini tinggal di New York dan bekerja sebagai supir taksi online. Salah lalu membawa Jones ke rumahnya di mana Salah memberitahu kalau Helena biasa menjual artefak-artefak kuno di sebuah hotel di Tanger. Jadi Salah pun langsung mengantar Jones ke bandara agar Jones bisa pergi ke Tanger. Singkat cerita, di dalam perjalanan, Jones teringat tentang masa lalunya saat dirinya merebut Dial of Destiny dari Basil yang saat itu sudah gila karena mempelajari tentang potongan dial lainnya. Jones pun terpaksa merebut dial dan mengaku akan menyerahkannya ke museum. Namun Basil mengingatkan Jones agar menghancurkan dial tersebut jika suatu waktu ada orang yang ingin mencarinya. Singkat cerita, Jones akhirnya sampai di sebuah kasino di Tanger, milik mafia yang bernama Big Rahim. Di sana Jones menemukan Helena yang sedang melelang separuh dialnya. Pada saat itu juga, Fowler serta anak buahnya muncul dan memulai keributan. Di tengah keributan itu, Helena meminta temannya yang masih muda yang bernama Teddy untuk membawa kabur dialnya. Namun sayangnya Teddy berpapasan dengan Fowler, sehingga Fowler dengan mudah merebut kembali dialnya. Setelah mendapatkan dial tersebut, Fowler pergi begitu saja sedangkan Jones dan Helena mencoba untuk mengejarnya. Tetapi tak lama kemudian putra dari Big Rahim yaitu Aziz Rahim mendatangi Helena untuk menanyakan sambil mengancam karena masalah hutang. Di mana Aziz ini menanyakan cincin tunangan yang ia berikan ke Helena yang malah dijual oleh Helena. Di tengah adu mulut, Helena dan Jones segera kabur yang kemudian dibantu oleh Teddy yang menggunakan kendaraan bemo dengan menabrak anak buah Aziz. Ketiganya lalu melarikan diri menggunakan bemo sedangkan anak buah Aziz mengejarnya menggunakan motor serta mobil. Dalam pelariannya, bemo mereka tersangkut di anak tangga yang akhirnya bemo tidak bisa jalan sehingga Helena dan Teddy memilih untuk menggunakan bemo lain. Jones pun tak tinggal diam, ia langsung mengejar Helena yang sedang dikejar-kejar oleh Aziz dengan mengendari bemo yang tadi tersangkut anak tangga. Dalam pengejaran itu, Jones beralih ke bemo Helena di mana setelah itu mereka diserempet oleh kedua mobil dari anak buah Fowler. Helena lalu melompat ke mobil Fowler dan mencoba merebut dialnya dengan mencekik Fowler. Ketika Helena hampir merebut dialnya, tiba-tiba mobil Aziz datang menabrak mobil Fowler. Alhasil Fowler pun berhasil kabur untuk kesekian kalinya, sedangkan ketiganya kembali dikejar-kejar oleh Aziz. Untungnya, jalan yang mereka lewati terlalu sempit sehingga mobil Aziz terhenti. Setelah lolos, bemo mereka mengalami rusak di bagian mesinnya. Jones pun terpaksa berhenti. Sementara itu, Fowler bertemu dengan pasukan Mason dengan menggunakan helikopter. Di dalam heli, Mason memberitahu Fowler kalau pemerintah AS sudah tidak lagi menyetujui tindakan Fowler baru-baru ini yang telah menewaskan 2 warga sipil AS. Saat Mason memberitahu kalau Fowler serta anak buahnya akan dihukum, mereka langsung berontak dan mengambil alih helikopternya. Tidak cuma itu, mereka juga menembak Mason yang mencoba melawannya. The Wright brothers.
Selagi memperbaiki bemo, Jones meyakinkan Helena kalau dial antik Terra sangat berharga dan tidak boleh dijual. Karena jika jatuh ke tangan yang salah, maka akan berpotensi bahaya. Dengan berdasarkan catatan milik Basil, mereka tahu kalau kotak untuk membantu mereka menemukan separuh dial lainnya ada di suatu tempat di Laut Aiga di Athena, Yunani. Jadi, Jones pun menawarkan bantuan kepada Helena untuk menuju ke sana di mana Jones memiliki seorang teman yang jago menyelam dan memiliki kapal yang sangat bagus. Jones, Helena, dan Teddy kemudian pergi ke Yunani, tepatnya di kota Athena. Sesampai di sana mereka bertemu dengan teman Jones yang jago menyelam, dia bernama Ronaldo. Dan pada malam itu juga mereka berangkat menuju ke Laut Aiga dengan perahu. Di tengah perjalanan, Helena memberitahu Jones titik lokasi plat dial Destiny yang berada di dalam kapal perang Yunani yang karam ribuan tahun lalu. Helena mengungkapkan kalau dial yang ada di tangan Fowler awalnya ditemukan di kapal tersebut. Dari situlah Helena berpendapat kalau dial ini bukan dial sembarangan karena jika tidak ada manfaatnya yang luar biasa, pasti dial ini ditemukan sangat mudah dan mengapa harus terbelah menjadi 3 bagian. He was. Your dad was a genius. Setelah menyampaikan hal tersebut, Jones dan Helena lalu mulai bercerita tentang dirinya, di mana Jones mengungkapkan kalau ia dan Marian berpisah karena kematian putra mereka yaitu Maud yang memilih menjadi seorang tentara di Perang Vietnam. Di saat itu, Jones tak bisa menghibur istrinya yang berduka dan ia dengan keras kepala malah fokus ke pekerjaannya di universitas. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Marian dan mengajukan gugatan cerai. Di pagi harinya mereka sampai di titik tenggelamnya kapal Yunani. Jones, Helena, Ronaldo, dan rekannya yang bernama Yao lalu mulai menyelam dengan dibantu selang oksigen. Sesampainya di dasar laut, Helena dan Jones memasuki separuh bangkai kapal yang menjadi sarang belut laut. Di sana Helena menemukan sebuah plat kotak yang masih terbungkus kotak perak khas Yunani kuno. Namun saat Helena mengambil kotaknya, segerombolan belut laut mulai bermunculan dan menyerang Jones. Untungnya, Helena segera menolong Jones dari amukan belut tersebut. Saat mereka hendak kemumbul, mereka melihat ada kapal bet yang mendekat. Dan di saat itu juga, selang oksigen Yao diputus sehingga ia pun tewas tenggelam. Jones, Helena, dan Ronaldo lalu naik ke permukaan dan mendapati kalau Fowler beserta anak buahnya sudah mengambil alih kapal serta membunuh anak buah Ronaldo. Membuka kotaknya dan mendapati kalau plat kotak itu tertulis dalam bahasa sandi kode Yunani kuno. Karena tidak bisa membacanya, Fowler pun memaksa Jones untuk membacakan sandi tersebut. Akan tetapi saat Jones menolaknya, Fowler malah dengan tega membunuh Ronaldo dengan pistolnya. Melihat hal itu, Helena pun membuat kesepakatan kalau ia akan memecahkan kode di plat kotak tersebut, asalkan Fowler membayarnya dengan harga yang tinggi. Alhasil mereka pun setuju, dan Helena mulai memecahkan kode itu yang intinya keberadaan separuh dial itu ada di sebuah makam di Alexandria. The School of Mathematics. Now, the next bit is easy. Tapi tanpa Fowler ketahui, Helena ternyata diam-diam menyalakan bom dinamit yang sedang dinyalakan di belakang tangannya dan melemparkannya ke Fowler sampai meledak. Hal ini pun membantu Helena, Jones, dan Teddy untuk melarikan diri sambil membawa kotak tersebut menggunakan bet milik Fowler. Setelah dirasa cukup jauh, Jones kemudian menyalahkan Helena karena memberitahu Fowler tentang keberadaan separuh dial lainnya. Namun Helena ternyata memberikan informasi yang salah ke Fowler karena makam itu bukan di Alexandria, melainkan di makam Archimedes, yang mana makam Archimedes sampai saat ini belum ditemukan. Jones selalu mengambil kotak itu dan melelehkan lilin yang melapisinya,
dan setelah itu terlihatlah piringan emas yang bisa menuntun mereka ke lokasi makam yang berada di Sisilia. What does it say? Hurricane. In Sicily. Singkat cerita, sesampainya di Sisilia, Jones mulai membeli perlengkapan adventurnya. Selagi Helena membantu Jones, Teddy berpisah dari keduanya karena ingin beli sebuah es krim. Sesampainya ia tak sengaja bertemu dengan Fowler, Hawk, dan Kleber yang ternyata sudah mengikuti mereka dari tadi. Para penjahat itu pun menculik Teddy dengan tujuan untuk menarik perhatian Jones dengan memasukkan Teddy ke mobil pen. Helena dan Jones yang melihat kejadian itu pun langsung mengejar Fowler dengan menggunakan mobil VW kodok pengantin. Sedangkan Fowler pergi ke makam Alexandria yang terletak tak jauh. Sesampainya di lokasi, keduanya pergi masuk ke sebuah goa. Setelah masuk lebih dalam, mereka menemukan petunjuk berupa cahaya sinar matahari yang membentuk bulan sabit. Dan tepat di sampingnya ada celah yang diduga jalan menuju ke makam. Keduanya lalu memanjati dinding goa dan masuk ke dalam goa tersebut. Setelah berada di dalam goa, mereka menemukan jembatan kecil yang terlihat sangat tua. Where'd you find Marrakesh when he was 10. Jones dan Helena lalu terus menelusuri goa dan mereka menemukan kuil Athena yang belum terjamah dari 2000 tahun yang lalu. Di sini Jones berhasil memecahkan teka-teki yang mengaktifkan pintu masuk ke dalam makam. Sementara itu, Fowler yang baru saja tertipu akhirnya tiba di lokasi Jones dan Helena berada. Ia mendapatkan info dari Teddy kalau Jones pergi ke goa. Kelompok Fowler lalu menemukan goa tersebut, begitu juga dengan celahnya. Setelah mereka melewati goa, Teddy mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya ia gagal dan diborgol ke tangan Hawk. Saat mereka melewati jembatan, Teddy merebut kunci borgol di saku Hawk dan memasukkannya ke dalam mulut. Namun karena adanya perlawanan, alhasil jembatan itu pun miring dan keduanya tenggelam dibawa oleh arus. Teddy kemudian mengambil kunci di mulutnya dan melepaskan diri dari borgol tersebut. Tak sampai di situ saja, ia juga memborgol Hawk dengan besi sehingga membiarkan tenggelam di dalam air. Sedangkan Teddy berhasil keluar dari air dan lolos dari Fowler. Di sisi lain, Jones dan Helena hanya sampai di makam duluan. Keduanya lalu membuka makam Archimedes dan menemukan separuh dial di tangan kerangka Archimedes. Tapi anehnya di makam itu terukir gambar burung ponik yang memiliki baling-baling. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan jam tangan di tangan Archimedes. Padahal pada masa hidup Archimedes, jam tangan belum ditemukan dan masih butuh ribuan tahun lagi. Dari sinilah, mereka menyimpulkan kalau Archimedes menggunakan dial antik Terra untuk melintasi waktu ke masa depan. Di waktu yang sama, Fowler muncul sambil mendorongkan senjata ke arah Helena. Mau tak mau, mereka pun menyalakan separuh dial tersebut. Fowler kemudian mengaku kalau ia ingin menggunakan dial itu untuk pergi ke masa lalu, di mana ia berencana untuk membunuh Hitler karena ia tahu semua kesalahan yang dilakukan oleh Hitler. Dengan begitu, Nazi akan memenangkan peperangan. Fowler lalu menggabungkan semua bagian-bagian dial tersebut. Namun tanpa diketahui, Teddy yang dari tadi berada di atas patung tiba-tiba melompat ke arah Fowler. Dengan begitu, Teddy dan Helena bisa kabur sedangkan Jones melawan mereka. Sayangnya, dalam keributan tersebut, Jones tertembak di bagian dadanya. Alhasil ia pun dibawa oleh Fowler serta anak buahnya. Setelah melihat Fowler membawa Jones, Helena pun mengikutinya dari belakang menggunakan motor. Dalam perjalanannya, Fowler memberitahu Jones kalau ia akan pergi ke tahun 20 Agustus 1939, tepatnya 50 hari sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. V1 rocket. Tak lama kemudian, mereka sampai di hangar pesawat. Di sana, Fowler dan anak buahnya memakai seragam Nazi, seragam kebanggaan mereka. Fowler lalu membawa Jones naik pesawat karena portal menuju ke masa lalu berada di tengah badai awan besar. Sementara itu, Helena dan Teddy baru saja tiba dan melihat kalau Fowler hendak berangkat.
Helena pun meminta Teddy untuk menerbangkan pesawat karena ia pernah mempelajari tentang mekanisme pesawat, sedangkan Helena nekat mengikuti pesawat itu sendirian dengan sepeda motor. Saat pesawat hendak lepas landas, Helena melompat ke bagian roda sehingga ia bisa masuk ke dalam melalui roda tersebut. Sementara Teddy berhasil menerbangkan pesawatnya. Namun, tanpa ia sadari ternyata, pilot pesawat itu sedang tidur di belakangnya. Fowler kemudian membawa pesawatnya melewati badai portal yang dibuka menggunakan dial tersebut. Tapi saat detik-detik akan masuk ke portal, Jones baru saja ingat kalau ia tak memperhitungkan pergerakan benua, sehingga kemungkinan mereka tak masuk ke masa Perang Dunia Kedua melainkan ke tahun lain. Karena sudah terlambat, akhirnya mereka pun masuk ke dalam portal termasuk Teddy. Setelah melewati portal, pesawat Fowler mengalami turbulensi sehingga mesinnya mengalami kerusakan. Di saat itu juga, Fowler melihat peperangan dari kejauhan di pantai Sisilia dan mengira kalau perang tersebut adalah Perang Dunia Kedua. Namun saat mereka semakin dekat, ternyata itu bukan Perang Dunia Kedua melainkan Perang Sirikus Romawi tahun 214 sebelum Masehi. Hal itu pun membuat Fowler panik, tapi tidak dengan Jones yang sangat mengagumi sejarahnya. Archimedes yang pada saat itu masih hidup langsung terkejut melihat dua pesawat terbang melintasi di tengah peperangan. Kejadian inilah yang memungkinkan makam Archimedes diukir burung ponik berbaling-baling. Ia lalu kembali ke meja kerjanya di mana ternyata Archimedes sedang mengerjakan dialnya. Mengetahui kalau dialnya berhasil dengan datangnya pesawat dari masa depan, Archimedes pun segera pergi untuk menyaksikan dua pesawat tersebut. Sementara itu, pesawat Fowler diserang oleh tentara Romawi menggunakan tombak di mana para tentara Romawi menyebutkan kalau benda yang terbang di atas mereka adalah seekor naga. Di saat itu juga, Helena masuk ke dalam kabin dan mengejutkan para anak buah Fowler. Namun salah satu anak buah Fowler berhasil bertahan dengan gelantungan di kaki Helena. Untungnya, Jonas datang dan menembak tentara tersebut. Akan tetapi, bersamaan itu, Fowler menangkap Jones dan saat Fowler hendak membunuh Jones, ia lebih dulu tembak oleh Helena. Helena lalu mengambil parasut dan terjun bersama Jones. Sedang pesawat yang ditumpangi oleh Fowler diserang habis-habisan hingga jatuh. Alhasil, Fowler dan Kleber pun tewas dalam insiden tersebut. Archimedes lalu mendekati pesawat Fowler yang jatuh dan mengambil dial dari mayat Fowler. Tak hanya itu, ia juga mengambil jam tangan milik Fowler yang sama persis seperti jam yang ditemukan oleh Jonas dan Helena pada kerangka Archimedes. Helena serta Jones kemudian mendarat dengan selamat. Di sini, Jones terlihat sedih dan mengatakan kepada Helena kalau dirinya ingin tetap tinggal di sini. Karena kalaupun ia kembali ke masa depan, ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Namun tentu saja Helena melarangnya dan akan membawa Jones kembali bersama Teddy. Di saat itu juga, salah satu tentara Romawi hendak membunuh mereka, tapi untungnya ia lebih dulu dibunuh oleh Archimedes dan muridnya. Archimedes lalu berterima kasih kepada Jones karena telah mengusir tentara Romawi yang menyerang kota Sisilia. Archimedes. Dikarenakan pintu portal akan tertutup, Helena pun meminta Jones untuk segera naik ke pesawat. Akan tetapi, Jones sekali lagi menolak sampai akhirnya Helena memukul Jones sampai pingsan dan membawanya kembali ke masa depan dengan menggunakan pesawat yang dikendari oleh Teddy. Selang berapa lama, Jones terbangun dari pingsannya di apartemennya. Di situ ia lalu melihat Helena yang memberitahu alasan mengapa Jones tidak boleh tinggal di masa lalu, karena jika itu terjadi, maka akan berdampak besar pada peristiwa-peristiwa di masa depan dan akan menciptakan dunia. Dan film pun berakhir.
Itulah alur cerita film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya.